Siapa yang bisa nahan di depan, siapa yang bisa untuk membuat sebuah pagar lagi nih. Karena kalau emang yang maju lalu ini akan menjadi empuk sekali, Kufra juga nggak sempet. Nggak jalan juga nih metode permainan. Karena kalau Idit nggak sebadan itu gitu. Iya. Kalau dibandingin sama Terisla dan juga Barat sih. Iya. Terisla sih bakal jadi menarik ya, karena area juga yang dia miliki gitu untuk bisa menangkap nanti para player dari Fnatic Onyx. Dan itu dia lengkap sudah untuk drafting di game kedua kita, match point buat Fnatic Ya Onyx. cuma dua sih yang paling kelihatan untuk dari segi XP lane. Kalau nggak Barat sih udah pasti Terisla. Tapi kayaknya fine ngelihat Barat sih yang nggak works di game yang pertama. Kenapa nggak coba gitu Terisla untuk mungkin di game yang kedua kali ini? Benar, jadi satu pilihan yang mungkin bisa mengubah semuanya untuk di game kedua kita kali ini. Tapi dari Prof KB, apa nih yang harus dilakukan oleh Rebellion? Lagi-lagi ya Rebellion harus bener-bener manjain dulu nih Ryotanya. Biar dia dapetin level yang lebih tinggi dibandingkan dengan Albert. Apalagi Albert sekarang bawain Julian. Shadow Kill bisa dihindarkan dengan sangat mudah sekali dengan adanya Enhanced Sword. Jangan sampai nanti malah kena outplay. Iya, dan mungkin mata kita akan tertuju lagi-lagi ke arah Ryota. Apakah dia mampu membuktikan permainan mereka di game yang kedua? Oke, kalau begitu game pertama menjadi milik Onyx, tapi game yang kedua akan berakhir 2-0 atau 1 sama. 2-0 atau 1 sama. Ya wes, kalau begitu kita let's go menuju ke game yang kedua. Jadi EPL Arena, mana suaranya? Wow, ini dia untuk para pendukung dari kedua belah tim. Fnatic Onyx akan mengawali jungler mereka di arah orange buff. Dan kita tahu nih, untuk Julian sendiri dia akan cukup prematur. Level yang ketiga, dia udah mulai bisa memberikan damage yang mengerikan. Bang Jul mah level 3 buset galak banget. Tapi sekarang ada lompatan karya terdepan. Audi masih berhasil tadi menabrak ke arah Suns, tapi ya cukup sampai situ aja udah. Ya cukup sampai di sini ya. Dan kita bakal melihat juga pergeseran mereka ke arah River nih, yang tadi memang dikuasai oleh Fnatic Onyx sepertinya. Untuk di awal ini kembali lagi memang ke tangan teman-teman dari Fnatic Onyx dengan Suns yang begitu berani. Wait, Tyler Revenge connect kembali dan sekarang ada sebuah serangan dilakukan oleh beberapa pemain dari Rebellion. Namun ada serangan lagi yang dilakukan, serangan balasan, dan Suns menjadi korban pertama namun menimbulkan juga korban untuk Rebellion. Wah, menukar satu sosok mid lane dengan Romer, ditambah juga ya pastinya dengan spell yang mereka miliki, tapi di area atas. Waduh, sakit banget dan untungnya sekarang pergerakan dari Kari masih berhasil kabur lagi dengan satu purify yang dia milikin dan dibalaskan begitu saja. Jadi awal yang baik sepertinya untuk Rebellion Esports, Prof KB. Ya, kayaknya gara-gara tadi ya Ryotanya dapetin ke arah first blood, ditambah lagi dengan adanya poin-poin yang didapatkan di level yang keempat, Shadow Kill, connectingnya juga ke arah cewek, jadi untung banget sebenarnya buat Rebellion juga. Ya itu dia, kalau misalkan Hayabusa dapetin keuntungan di awal game, fine-fine aja buat dia bisa bermain segalak ini, apalagi dia bawain Warcry. Jadi sekalipun nanti first itemnya either Hunter Strike atau bahkan mungkin langsung menuju ke arah dari Skypiercer, menurutku ya di sini Ryota udah lumayan bisa nyaman lah mainnya, karena di awal game dia nggak dirusuhin, itu yang pertama paling penting. Yang kedua, dia masih bisa keep up sama levelnya Julian. Di mana Julian selalu unggul di early game. Ya, dan memang ini bakal jadi penentuan juga ya di area turtle, tapi di bagian bottom lane sudah lumayan padat dengan adanya Karl dan juga Swallow yang bakal coba untuk memberikan pressure sebelum mereka melakukan setup di arah turtle. Dan turtle pertama kita ini juga yang akan menentukan apakah power dari kedua belah jungler ini bisa diunggulkan satu sama lain, Pak Bolo. Yap, Kiboy sedikit lagi akan menuju ke level 4, minuman purinya akan jauh lebih maksimal lagi. Namun sekarang Lutfi-nya udah didorong mundur jauh banget. Ada Shadow Kill-nya udah langsung dikeluarkan, tapi sekarang damage yang mulai terbagi pula. Ryota mundur lagi dengan satu quad shadow yang masih dia miliki dan juga Kiboy. Oke, untuk sekarang Fnatic Onyx diusir jauh banget. Ya, mereka nggak bisa mendekat lagi berarti ke arah turtle yang ngebuat kemungkinan besar ini akan menjadi milik dari Rebellion Esports. Tapi di bagian bawah, ya penalty zone-nya langsung dikeluarkan. Tyrant Rachel langsung connect, tapi untuk sekarang walaupun minum Fury udah langsung dikeluarkan, hanya saja mampuan Kiboy sendirian terjebak di situ. Tapi untungnya Kiboy kembali selamat. Masih cukup aman ya, kecuali dari seorang Lutfi yang memang harus jadi korban. Dan Albert ya masih bisa mengamankan satu buah Little Wanderer juga, tapi harus mulai berhati-hati karena monster jungle nih dari Fnatic Onyx. Wah, ini benar-benar Ryotanya ya, mancing keributan terus. Shadow Kill langsung dikeluarkan dan sekarang Dapat. berhasil diambil tepat di depan dari Albert. Boleh. Ya, dan benefit dari turtle tentunya. Ketika kita mengeliminasi sebuah turtle akan mendapatkan sebuah shield. Yang nantinya makin bikin pede juga nih untuk team fight. Dan semakin punya power kalau ngomongin soal ganking. Apalagi gankingnya ke arah dari gold lane. Tempat dimana para damage dealer berkumpul dan beradu dari sisi farmnya. Kalau misalkan menang satu gold lane aja ini bakal nguntungin
sebuah kubu. Contohnya Rebellion, udah dapetin 800 gold sekarang. Hah? Kalau mereka bergerak ke area dari gold lane, terutama mungkin untuk Audi CS, ini akan menguntungkan banget juga agar Matt nanti lebih cepat mendapatkan late game power spike-nya. Bener sih, dari segi rotasinya ini nih yang harus mulai ditentukan ya untuk teman dari Rebellion Esports, mereka dalam keunggulan. Yap. Jadi ya mungkin untuk ngedapetin beberapa gol tambahan di area gold lane bisa menjadi salah satu opsi. Nah, sabar dulu teman-teman ya. Ada game pause terlebih dahulu. Tadi kan kelihatan ya mereka kayak sulit jalan. Tadi kayaknya masih standby di area river sih. Atau mungkin jangan-jangan lagi-lagi evaluasi cepat. Kayak Rebellion udah sadar gitu loh. Kalau misalkan teman-teman dari Fnatic Onyx pasti akan main di area river, jungle. Udah itu jadi jangkar mereka. Jadi mereka kalau misalkan mau main pun nggak bakal jauh-jauh dari bush mid lane. Atau bush yang dimana Little Wonder itu akan muncul. Nah dan kita ngelihat juga ya bagaimana akhirnya dari Fnatic Onyx di perebutan turtle pun mereka yang harus terusir, terpukul mundur gitu dari ya, area objektifnya. Ini jadi satu nilai plus lagi buat Rebellion selama mereka bisa mempertahankan ini untuk turtle-turtle selanjutnya. Nih, waktunya nih kita mengeluarkan nih. Technical Prof. Technical break with Campina. Teng teneneng 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 teng teng teneneng teneng teneneng teneneng. Kamu sempet nangis nggak dulu minta beliin es krim? Sering dong. Itu musiknya tahu. Kamu harus tahu musiknya. Tahu. Aku lumayan hafal ya kalau Campina. Ya dong. Katanya yang kacang hijau enak ya? Enak banget. Tapi aku baru nyobainnya yang di ruang talent. Makasih lah Campina. Bisa sih taruh rumah satu. Aku kasih. Kadang kayak gitu. Makanya. Oke, nih kalau kita ngelihat dari game kita yang kedua. Dengan kondisi Fnatic Onyx yang mulai ke pressure, Prof. Ya. Apa yang bisa mereka lakukan? Harus menunggu kah? Atau ini waktunya untuk mereka justru breakthrough? Kayaknya nunggu dulu sih. Apalagi kita tahu kan Julian ini tipikal hero yang emang udah punya damage di early game, tapi lebih punya damage kalau misalkan dia punya item juga. Jadi mungkin nungguin minimal satu item. Blood Wings mungkin udah fine. Kalau misalkan emang mau attack speed, mungkin bisa ke Feather of Heaven. Baru mungkin mereka bisa cari dulu kondisinya. Dan mereka harus tahu juga sih di mana Kufra berada. Karena kalau Kufranya nggak terdeteksi, ini bakal bikin Rebellion lebih mudah untuk ngelakuin setup. Dan emang pick terhadap Minotaur ini kan jadi jawaban gitu loh. Agar nanti ketika ada Tyrant Revenge, Kiboynya bisa nge-counterplay pakai Minion Fury. Tapi Minion Fury sekali kepake itu malah jadi sinyal nggak sih buat Rebellion untuk teamfight terus gitu loh. Mereka punya Terisla, mereka punya Zask, mereka punya Hayabusa. Ini teamfight lamanya dari Rebellion juga kuat banget, ditambah carry di late game. Jadi kayaknya mereka buat early game kayak gini harus pegang kendali penuh sih buat Fnatic Onyx. Di turtle yang kedua, turtle yang ketiga mereka nggak boleh lepasin. Karena kalau turtle 2, turtle 3 diamanin sama Rebellion, Matt bakal lebih fat nantinya. Ya, Matt juga tadi ada satu serangan tapi untung masih selamat dan itu akan sangat-sangat membuat dirinya nggak kedinai gitu loh. Bener. Karena tadi di awal-awal juga Roger yang kena kan. Ini udah menang banget dari golnya, harusnya menang waktu juga. Malah dapat assist. Iya. Wow. Itu tadi Matt tuh, My Twins. Matt kembaran Oh, Matt dulu kan. Twins. Max Pak ada di Apa? Max. Bukan Matt dan Kembaran. Matt Pulung. Max Pak. Matt Pulung Maxnya di agak jauh ya. JP9ers ya. Ya emang ada korelasinya sih. Emang Coach Chico ke JP9ers di MPL Malaysia bareng sama Max ya. Kembarannya ada di Rebellion. Tim mantan coachnya ada Coach Chico ya emang terkoneksikan. Terus hubungannya sama Pak Pulung apa? Gak ada. Lihat kemiripan aja. saya. Bentar ya. Coba. Ada di Mungkin kalau aku tutup mata baru kelihatan kali ya. Wow. Sejauh ini sih nggak kelihatan Pak Pulung, maaf ya. apa lagi nih? Sepanjang MPL di season 13 berjalan, Cewek dan Cadera menjadi player yang berhasil menghancurkan tower di atas 100. Cewek 109, Cadera 107. Ini efek dari season lalu Cloud dan Moskov itu naik kan. Ya. Jadi permainan split push emang pasti bakal naik juga. Gak heran kalau misalkan mereka jadi the destroyer lah bisa dibilang. Iya, mereka bukan membangun Land of Dawn ya, tapi menghancurkan. Dari 100 loh. Benar. Dihancurin sama mereka dan ya memang dengan opsi hero-hero sekarang ya yang banyak banget opsi split push ya, bahkan mungkin setelah adanya Assassin Jungler ini juga ada potensial split push. Dari jungler. Marshall Danang sudah memanah kita semuanya. Oke. Dan berarti kita bakal langsung kembali lagi dalam gamenya. Di mana Cewek udah mulai mendapatkan pressure seperti yang baru kita bahas tadi. Bagaimana mereka memang harus coba untuk memaksimalkan gold yang bisa mereka miliki. Untung di luar jangkauan tuh tadi tuh. Iya nggak nyampe itu. Mungkin kalau nyampe bakal memicu sedikit flicker ya minimal. Ya.
Karena Shadowkill sebelum stack 4 itu masih bisa dihindarkan dengan flicker, tapi kalau udah stack 4 nempel dia Shadowkill. Oke, tapi mendadak jauh banget jaraknya dan sekarang gagal untuk bisa mendapatkan karakter tersebut. Tyron Riven dan Tyron yang begitu bagus tadi dikeluarkan oleh Audi. Dan sekarang pertempuran yang kembali terjadi dengan penalti zone tadi udah terlihat di arah layar tersebut. Dan terlihat dengan satu final slash, Ryota aja dibalaskan dan sekarang Ludwig-nya mau ke arah mana? Berpindah tempat dominator tapi Suns masih berhasil kabur juga. Pertukaran yang bagus banget dari kedua belah tim. Bagaimana dari seorang Suns ngambil penalti zone-nya juga. Dan bahkan Lutfi yang masih mencari kesempatan sekecil apapun untuk menukar. At least mereka bisa mendapatkan Ryota. Tapi gak berhenti sampai di sana seharusnya. Karena pertukaran ini harus tetap terjadi. Apalagi setelah dari Ryota harus kehilangan Turtle. Ya tapi trade-nya luar biasa sih ya. Roamer XP tuker sama EXP jungler plus Turtle. Ini benar-benar untung banget sebenarnya buat Fnatic Onyx. Goldnya jadi swing sedikit, tapi Rebellion gak mau kerugian itu terlarut-larut. Jadi mereka coba untuk press di bagian gold lane-nya. Matt benar-benar masih menangin line up mereka di top lane. Mau diterabas lagi dong sama mereka dan sekarang pertempuran kembali terpecah lagi di dalam area tersebut. Hanya mengakibatkan kehilangan dari Audi. Belum cukup damage, namun sekarang pergerakan lewat Shadowkill udah langsung dikeluarkan. Sanchez sedikit lagi yang tersisa. Phantom Shuriken pergi ke arah Kiboy. Wait, di tempat yang lain, what? Cewek? Solo kill. Solo kill lock and punch. Wah, ini terlalu banyak pertukaran sih dan mungkin bisa terjadi lagi tapi enggak. Suelo masih punya beberapa escape tools ya yang dia miliki dan mekanik dari seorang Suns yang lagi ditunjukkan mencari Kiboy jadi tumbal. Ya itu kepekaan dari Kiboy-nya sih lebih tepatnya. Karena dia tahu kalau misalkan Shadowkill akan terbagi damage-nya dan ketika targetnya adalah Kiboy, Suns bisa kabur. Wah, ini Lutfi lama juga nih di situ. Oke, masih ada Vengeance tadi dikeluarkan dan Lutfi luar biasa. Di sisa-sisa detik-detik sebelum ke pick off masih sempat menciptakan momentum, Prof. Tidak mau tumbuh secara sia-sia ya, Prof. Itu dia, percaya proses. Satu season, di season yang kedua dia galak banget mainnya. Trade kill yang ingin dia dapatkan, setidaknya dia nggak rugi gitu loh walaupun tumbang. Weh, di tempat yang lain Tidal Reja connect sekarang ke dalam tubuh dari Kiboy. Tapi again and again Shadowkill-nya terbagi. Mereka mundur kembali. Harus lebih sabar sepertinya untuk kali ini karena ada satu buah minion Fury yang sudah dikeluarkan mungkin bisa menjadi informasi tapi Audi Wah, jarak dekat banget nih, masih langsung digagalkan begitu saja langsung dari mereka. Mencoba untuk bisa mengeluarkan sebuah teamfight kembali. Dan benar dengan final Source tadi udah dikeluarkan dan Audi tertinggal sendiri di bagian belakang. Audinya menjadi korban lanjutan. Ini temponya terlalu tinggi sepertinya untuk kedua belah tim tapi sepertinya ada Suelo. Suelo? Entah bagaimana ceritanya dia terkurung di situ loh. Ya, no information juga kayaknya buat Suelo karena nggak ada flicker yang dia miliki. Jadi dia nggak bakal bisa escape. Mau nggak mau dia harus terdiam di depan sana dan nggak ada jalur keluar juga untuk Zask. Keuntungan tadi ya seperti yang aku bilang bahwa memang turtle kedua, turtle ketiga itu nggak boleh dilepasin sama Fnatic Onyx. Dan sekarang mereka benar-benar ngebalesin dua turtle yang menjadi keuntungan benefit objektif. Dan mereka teamfightnya jadi nggak ragu. Lihat bagaimana Lutfi dengan flicker final slash. Ditambah lagi dengan Kiboy. Walaupun dia tumbang 4 kali, tapi setidaknya dia juga mendapatkan 4 assist. Jadi fair untuk sekarang. Ya, lagi-lagi Lutfi sih memang yang dia benar-benar ada di area frontline untuk ya membiarkan trade. Dia nggak masalah untuk tumbang selama teman-teman bisa ngedapetin keuntungan. Misalnya di Albert dengan KDA 304. Tapi jalur rotasi dari Fnatic Onyx sepertinya sudah mulai bergeser untuk saat ini. Hei, tidak terkena. Audi tertinggal sendirian tepat berada di tengah kerumunan player Onyx dan mereka masih mengeluarkan, masih bisa bertarung lanjutan. Untungnya Suelo dan juga Matt masih berhasil kabur lagi ke depan yang lain beserta dengan Ryota tadi. Oke, hanya Audi saja yang kali ini menjadi korban, tapi dari seorang Suns juga harus mulai mundur terlebih dahulu. Cars yang baru saja hadir mungkin nggak bisa memberikan impact terlalu banyak, tapi di area yang lain kita masih terus melihat pressure ya yang dikasih sama seorang Lutfi. Padahal Audi benar-benar udah kayak dimakan sama pemain Fnatic Onyx. Yeah. Tapi Rebellion masih mau untuk mencoba ngelakuin trade gitu loh. Lagi-lagi mungkin 3 hal penting yang tadi udah sempat dibahas di awal nih Papulon dan juga Nevin. Ya, overextend. Ini mana membuat Rebellion juga lagi-lagi harus mengalami sebuah kerugian ketika mereka tuh teamfightnya sebenarnya udah kalah. Ya. Tapi mereka masih mau paksa gitu loh ngedapetin dan mencoba untuk mencari trade kill-nya. Alhasil di sini hasilnya bisa dibilang malah membuat Rebellion makin rugi lagi dalam teamfight. Wah, ini ekstrim juga nih pergerakannya. Ekstrim juga dan kalau menurut gue sih kasih waktu dulu untuk Ryota melakukan farmingan gak sih? Karena ini udah lama banget dia emang nge-skip dan sekarang final slash ya. Connect, Tidal Revenge, Audi CS kembali lagi tidak mengenai ke arah siapapun. Untung meredah. Masih mau coba untuk diturunin lagi ya untuk temponya, tapi dengan Lord
yang akan menjadi pertukaran cukup mahal. Mungkin ini akan menjadi pertemuan juga antara kedua belah tim meskipun Cars tidak ada di area tersebut. Dia masih harus membutuhkan waktu. Oke, Lutfi menjadi korban untuk kali ini. Dan juga pergerakan dari Matt dengan speedy lag. Udah langsung diaktifkan sedikit lagi tersisa. Lutfi masih sempat untuk bisa menciptakan sebuah momentum again and again and again. Dan sekarang pertempurannya. Bahkan Shadow Kill tadi udah langsung terlihat. Ada Dominator di tengah-tengah pertempuran. Sedikit lagi tersisa. Ceweknya mungkin ke mana? Cewek masih dikejar di bagian belakang. Ditembak punggungnya. Ada bakaran dalam tubuhnya. Tapi ternyata masih selamat. Masih bisa selamat dan sekarang dengan 3 pemain tersisa dari Rebellion Esports, apakah mereka mau langsung commit saja? Karena Lordnya nggak ada gangguan seharusnya tanpa adanya retribution untuk 13 detik ke depan. Dan ini dia hasil dari fight yang manis, Bro. Iya, fight yang manis banget, shadow kill yang terstruktur banget juga untuk Ryota. Dia jadi eksekutor yang manis banget, war cry-nya pun aktif. Sementara Fnatic Onyx tumbang 3 dan Rebellion hanya tumbang 2. Trade yang tidak begitu untung sebenarnya bagi Fnatic Onyx. Dan lagi-lagi membiarkan Matt mendapatkan power spike-nya juga. Final slash dari Lutfi udah on point. Tapi mungkin masih belum ada follow up damage yang cukup dari Fnatic Onyx. Sehingga mereka harus reset terlebih dahulu. Dan menunggu Lord untuk bisa melakukan team fight di 2 menit setelah ini. Ya, ini dia dengan Lord yang sudah mulai berjalan juga ya dari bagian bottom lane. Apakah dari Rebellion Esports bakal coba untuk masuk dari berbagai sisi, 3 sisi berbeda akan mereka paksakan terlebih dahulu, apalagi dengan inisiasi. Ya, dan sekarang Audi bagus banget sedikit lagi dan Suns menjadi korban di dalam sebuah catch yang bagus banget dilakukan oleh pemain dari Rebellion. Dan sekarang Shadow Kill udah terlihat dan juga terbagi damage-nya. Waktunya untuk balik kembali. Audi mulai galak dia. Galak banget sih Pak Bulung. Ini Audi benar-benar harus coba untuk dicek siapapun yang bisa buka ke arah match-nya. Dan lompat lagi ke bagian terdepan. Walaupun belum ada lagi Tyrell, tapi setidaknya ada penalti zone. Tadi udah langsung memberikan follow up damage-nya. Kibonya bagi Karamanan tidak sempat untuk bisa kabur, dan Cars menjadi orang terdepan untuk bisa ke badan rekan-rekannya. Untungnya masih ada Enan Short tadi dikeluarkan oleh Albert. Andai kalau tidak, akan ada cerita yang berbeda. Rebellion. Wow. Sudah mulai mengamuk sepertinya. Gak cuma Audi, tapi kali ini ada follow up dari Cars, ada follow up damage yang begitu mengerikan juga dari seorang Swallow, membuat kita bisa melihat potensi dari Rebellion Esports dan Fnatic Onyx sudah mulai menghilang winning condition mereka, Bro. Ya, ada perbedaan sedikit tentunya dengan game yang pertama di mana Ryota tidak mendapatkan farming yang optimal. Tapi game kali ini lihat bagaimana ketika Ryota dapat farming yang optimal, Matt-nya juga nggak keganggu sama sekali. Deliver damage-nya optimal banget. Permainan front to back pasti bisa dijalankan karena emang kebetulan Fnatic Onyx nggak punya badan yang benar-benar tanda kutip jadi tahan badan. Dan beda sama Matt yang tentunya dengan Kari. Tanker setebal apapun akan hilang seketika dengan waktu yang cepat. Ya. Tapi ini juga menjadi catatan ya untuk pemain dari Rebellion. Mereka hanya punya waktu 1 detik untuk numbangin Lutfi. Lebih dari itu, momentum masih bisa diciptakan Lutfi. Walaupun dia bakal tumbang. Ya, ada final slash menon Fury. Itu bakal jadi counter setup yang mengerikan banget dari Fnatic Onyx. Buset deh. Dan sekarang Audi CS harus mencari bush yang lebih penting lagi. Agar nanti ketika 30 detik sebelum adanya Lord, mereka bisa lebih leluasa untuk bisa bermain di area river bawah. Benar sih, dari segi itemizations mungkin ya perbedaannya nggak terlalu signifikan karena perbedaan goldnya di angka 5.000, tapi yang jelas ini akan memberikan pengaruh yang cukup terasa bagi para pemain dari Fnatic Onyx, apalagi dengan seluruh bash yang makin susah lagi nih buat dicek. Oke, akhirnya ada Winter Crown pertama dari Fnatic Onyx. Mereka membutuhkan banget Winter Crown tersebut sih untuk menghindari semua damage dari Shadow Kill. Ditambah lagi dari Swallow juga. Next Mount yang tentunya kita nggak tahu nih kapan akan dia gunakan ult-nya, kapan akan di-enhance Nightmare Spawn-nya. Oke, Audi akan kemana dan sekarang udah connect lagi karena dia lupa dan mereka semua langsung berfokus bisa melakukan sebuah pertempuran lagi. Sedikit lagi tersisa, Kibonya berhasil dihancurkan. Audinya masih ada bertahan di bagian belakang. Mereka maju terus, Lutfinya down. Audinya masih berhasil selamat. Bahkan sekarang cewek menjadi korban dan misalkan Albert sedang bisa membuat Albert mempertahankan satu base utama yang mereka milikin. Ini dia untuk Albert yang mau coba untuk dipulangkan. Wipe out lah sudah. Game yang kedua menjadi milik dari Rebellion Esports. Udah kembali lagi mengamuk Rebellion Esports. Mereka tidak terima untuk bisa ditumbangkan di game yang pertama dan sekarang mereka buktikan power dari sosok Ryota Hayabusa yang mendapatkan makanannya di game ini. Ya, berbeda dengan game yang pertama di mana dia terkena pressure yang luar biasa. Walaupun dua turtle sempat ditukar juga dari kubu Fnatic Onyx. Tapi ternyata Rebellion, mereka mampu untuk ngebalikin keadaan. Mereka makan jangkar terpentingnya, mereka shutdown Lutfi. Dan di sini
Kalau ngomongin soal setup, mungkin kita matanya nggak bisa berpaling dari dua sosok, Audi dan Cars. Wah, Audi setup makan depan, Hah? mapnya bisa numbangin tanker. Tapi kalau misalkan kita ngomongin lini belakangnya, ke shutdown semua karena ada Cars. Ini penalty zone yang membuat semua zone-zonenya dari Fnatic Onyx gak bisa masuk ke dalam tim fight teritorial. beda-beda. Tyrant's Rancure, Tyrant's Revenge. Kita lihat dikit banget ya yang bisa dihindarkan. Bahkan di momen terakhir. Ketika target pertamanya langsung menuju ke arah serang Suns, Minion Fury sempat dibuka untuk nge-counter, tapi itu semua gagal. Karena banyak FSC yang bisa dikasih sama Rebellion Esports. Iya, pemilihan rumpun yang sangat-sangat baik juga itu yang dilakukan oleh Audi dari tadi ya. Nah makanya aku mention sebelum, lebih tepatnya 30 detik sebelum ada Lord. Hah? Kalau bisa secure dulu rumput yang lebih nyaman Wah. buat Audi CS setup. Iya. Karena siapapun, aku yakin mic checknya juga pasti akan menuju ke Matt yang bilang makan siapapun. Karena ini kari. Iya. Mau ketemu sama Terisla sekalipun, mau ketemu sama modelan Arlot, Minotaur, semuanya bisa tumbang dengan instan. Bagus banget di beberapa momen tadi itu Audi juga nggak butuh orang terdepan, Prof. Iya. Dia pede dengan lompatannya, dia pede dengan satu inisiasi yang dia lakukan. Cuman perpaduan antara Audi dan Cars di game kedua ini mah udah wah delicioso ini. Delicioso. Nomor uno, Oh, wih, bagus banget Pak Omi. nomor satu kan? Udah bagus berarti. Itu match di belakang sama Ryota sama Suelo udah tinggal damage. Iya. Ya tapi lagi-lagi ngomongin game perfectonya, ini semuanya terjadi karena mereka dapetin bush yang penting, dapetin Betul. winning condition, dan yang paling terpentingnya juga mereka dapetin Lord. Semenjak mereka dapetin Lord, itu semuanya mapnya dikendalikan kan sama mereka. Yes. Plus, ini udah nggak perlu badannya Terisla lagi di depan, Terisla udah tinggal nungguin di belakang juga gitu loh. Atau bahkan di sampingnya dari Audi, baru nanti ketika ada setup yang tercipta, mereka bisa follow up dengan cepat. Ya. Winning condition kuncinya sih. Ya, mereka tahu ya untuk winning conditionnya meskipun ya turtle kedua ketiga sempat diambil sama Ya. Fnatic Onyx, pressure-nya udah mulai dibalikin, tapi ya ketika mereka bisa dapetin celahnya, mereka eksekusinya juga gak ragu-ragu. Aku ngelihat permainan dari Rebellion Esports yang lebih yakin di game kedua ini. Ya Nah. pokoknya kalau mereka targetnya ke Lutfi ya udah Lutfi. Ya, Udah tahu nih kalau ngomongin buat sekarang Kari ya pasti bisa numbangin siapapun. betul? Bahkan ngomongin Minotaur itu instan banget lah. Walaupun mungkin nanti ada Flask of the Oasis, tapi kayaknya ya udah hilang seketika semuanya pokoknya. Iya, dan juga emang tadi early-nya yang begitu baik ya. Yes. Early yang bagus lah yang dimiliki oleh Ryota dan aman dia Minimal tadi. nggak tumbah. Iya, minimal nggak tumbang Ya. gitu. Hayabusa kan itu doang job desk-nya. Minimal tumbang nggak kena ya. pressure. Ya minimal roamernya nggak kalah darah. Kalau gampangnya ya. Ya, Karena kalau ngomongin soal darah atau HP dari Audi, Audi juga kayak ya dia sekalinya nge-trade mahal loh trade-nya. Keyboy, Lutfi. Jadi Iya. kayak 1 tuker 2. Sekalipun mungkin lini belakangnya kena, Suns yang kena. Jadi kayak mau dari sisi manapun ini pasti teman-teman dari Rebellion ngerasa untung gitu loh dengan adanya inisiasi dari Audi. ini gimana lagi yang lihat ya. Audi emang berkali-kali tiap rerumputan yang dia milikin itu bisa dia manfaatkan, itu bisa dia kembangkan, itu bisa dia maksimalkan gitu loh, Nevin. Iya, bahkan tanpa ultimate pun ya. Karena Iya. dia ya yakin Dan udah ada Cars. komunikasinya di game yang kedua terlihat sangat jelas. Lancar ya, banget. Iya, lancar gitu. Karena di saat Audi mau lompat, itu teman-temannya udah mulai mendekat semua kan. Dan karena teman-teman dari Fnatic Onyx ini dalam keadaan loose condition, jadi mereka nggak bisa ketemu nih di mana Kufranya berada. Arlot buka rumput, yang ada di gruk, langsung di Tyrant Rage tuh. Bunyi itu tangannya Kufra tuh, nempel tembok kan. Bener-bener. Dan ya MVP kita jatuh ke tangan Audi CS. Sudah sangat jelas alasannya. Karena kita ngelihat momentum yang memang gak bisa dihindarkan juga pada akhirnya. Udah coba untuk pakai Minion Fury untuk nge-counter. Tapi ya di sisi lain Gak sempat, udah terlalu dadakan. gak sempat banget. Mereka mau nge-counter tapi udah dihabisin Kari. Iya iya, itu kayak mau counter setup juga, mau final slash nih. Ini baru ngangkat ini ya, ngangkat tombaknya Arlot udah tumbang duluan gara-gara pasifnya Kari.